Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa dalam bergaul harus dapat menyelesaikan diri. B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan. C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. D. Kebudayaan masyarakat tidak bisa digantikan oleh budaya lain. E. Keanekaragaman tak mungkin dipersatukan. Ini yang jelas pasti salah ya. Memang keanekaragaman nggak bisa disatukan, disamaratakan, maksudnya sama. Namun itu bukan dianggap sebagai perbedaan, namun dianggap sebagai kekayaan bangsa ya. Makanya ini nggak tepat ya. Oke, kita harus pahami makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetap satu ya, dianggap satu, yaitu satu bangsa ya. Dan bangsa kita bangsa majemuk. Nah, karena kemajemukan bangsa ini kita diupayakan untuk tetap membina persatuan dan kesatuan ya. Persatuan dan kesatuan. Nah, karena majemuk sehingga kita tidak boleh membedakan agama, etnis, golongan dalam pergaulan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Jadi dalam bergaul, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak boleh membedakan suku, agama, etnis, golongan ataupun ras ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang C ya. Oke. Gaji rata-rata suatu perusahaan Rp250.000. Gaji pegawai pria Rp260.000 dan gaji pegawai wanita Rp210.000. Perbandingan jumlah pegawai wanita dan pria perusahaan tersebut adalah A 4:1, B 1:4, C 2:5, D 3:4, E 3:5. Oke. Jadi rumus rata-rata itu cara hitungnya N1 kali rata-rata kelompok 1. N1 itu banyaknya kelompok 1 ya, ditambah N2 kali rata-rata kelompok 2 dibagi dengan totalnya, berarti N1 tambah N2, banyaknya kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, jadi kelompok 1 di sini kita misalkan yang pria, kelompok 2 itu yang wanita. Nah, ini kan sama-sama ratusan ribu nih ya. Ada puluhan ribu, boleh dong 04 kita coret, mewakili puluhan ribu ya. Ini nolnya 4-nya coret, ini coret ya. Oke. Rata-rata gabungannya ini kan semuanya, berarti 25 sama dengan N1 kan belum tahu nih, kali X1, X1-nya 26 ditambah N2 kita belum tahu, kali nih X2 ya, 21 dibagi ini nih 25 N1 tambah N2 ya, yang belum kita tahu ya. N1 tambah N2. Kita kali silang ke sini ya, ini 25 kali N1 kan 25 N1 ditambah 25 kali N2, berarti 25 N2 sama dengan ini 26 N1 tambah 21 N2. Nah, N1 ini kita pindah ruas ke sini, terus yang N2 ini pindah ruas ke sini ya. 26 dikurang 25 kan pindah ruas kan jadi berubah tanda ya, jadi min 1 ya. 1 N1 atau N1 aja ya. Terus ini pindah ruas ke sini jadi 25 N2 kurang 21 N2. Jadi 4 N2. Coba lihat yang ditanyakan perbandingan wanita dan pria, berarti N2 per N1 yang ditanyakan ya, bukan N1 per N2. Jadi N2 ini tetap di sini. Ini kan sebenarnya 1 kali N1 ya. N1 pindah ruas ke sini ya. Kan ini kali pindah ruas jadi bagi. Nah, 4 ini kan perkalian, pindah ruas jadi pembagi. Jadi 1 dibagi 4. Nah, perbandingannya adalah 1 berbanding 4 ya. Oke. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih simple ya. Lebih simple. Jadi kita nggak perlu pakai hitung manual seperti ini. Bisa kayak gini nih. Jadi N2 per N1 ini sama dengan nilai mutlak. Nilai mutlak itu selalu positif ya. Nilai mutlak dari
rata-rata gabungan dikurang rata-rata kelompok 1. Ini dibalik ya. Kalau N2 nya di atas, di sini dikurangin X1 per rata-rata gabungan dikurang rata-rata kelompok 2 ya, X2. Nah, dibalik ya. Kalau ini N2 per N1, di sininya X2, di atasnya X1. Nih. Ingat, nilai mutlak itu selalu positif. Tinggal masukin nih. Rata-rata gabungannya kan ini nih. 25 ya. 25 dikurang ini X1-nya kan yang ini kan. 26 per 25 dikurang rata-rata kelompok 2. Ini 21 ya. 21. Ingat, nilai mutlak selalu positif ya. 25 dikurang 26 kan min 1, tapi selalu positif ya. Berarti 1. 25 dikurang 21 4. Nah, lebih cepat kan? Oke, tadi pilihannya yang tepat adalah yang B ya. Oke, yang B. 50, 40, 190, X, 140, 200, 190, dan berapa lagi? Oke, pilihannya A 120, B 130, C 140, D 150, E 160. Sebenarnya ngerjain soal ini banyak caranya ya. Misalnya gini, cara pertama nih, 50 kita loncat ya, 50 ke 100 kan ditambah 50 ya. Terus kita lihat nih di sini, dari 100 ke 200 kan ditambah 100, berarti 2 kali penambahan karena melewatin X ini. Berarti ini tambah 50 tambah 50, berarti di sini juga harusnya ini nih. Ini tambah 50 tambah 50 ya, jadi 100. Ini tambah 50 150 ya. Terus dari X ke sini tambah 50 ya. Terus ini tambah 50 lagi, harusnya 250. Ada nggak? Nggak ada ya. Oh ya, ya. Sorry, yang ditanya tuh yang ini ya. Berarti ini harusnya 150 ya. Bukan yang ini ya. Oke, ada kan 150. Terus sebenarnya ada cara yang lebih simpel ya. Caranya gini, coba ya kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Cara yang lebih simpel tuh gini nih, kita ambil dua-dua gini. Nih. 50 40 terus 190 terus X 140, ini 200 190. Coba lihat. Yang depan sama yang belakangnya selalu selisih 10. Dimana yang depannya lebih besar 10 dibandingkan yang belakang. Nah, ini berarti ini kan 140, di sini harusnya lebih besar dong, selisihnya 10, berarti 150. Bisa juga kayak gitu ya. Coba lihat nih. Ini kan selisihnya 10 nih, tapi yang depannya ini lebih besar. Begitu juga dengan yang ini ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, yang D ya. 9 5 1 2 10 6 2 3 11 7 berapa lagi ya. Oke, sebenarnya banyak ya cara ngerjain soal ini ya. Tapi ada yang lebih simpel ya. Oh ya, pilihannya 3, 4, 7, 8, 12. Jadi gini, tulis ulang aja ya. 9, 5, 1, 2. Sorry, kok deket ya. 1, 2. Terus 10, 6, 2, 3. 2, 3. 11, 7, berapa lagi ya. Oke. Jadi gini lihatnya. Lihat nih, ini 1, 2. Terus selang 2, 2, 3 ya. Berarti selang 2 berarti harusnya di sini 4, 5 ya. Harusnya 4 dan 5 ya secara berurutan. Nih, harusnya 4 dan 5 secara berurutan. Nah, terus kalau lanjutannya, ini jawabannya berarti 4 ya. Kan yang ditanyakan setelah 7 ya. Terus kalau lanjutannya, coba lihat nih. 9, 5 terus 10, 6 11, 7 selalu berkurang 4 ya. Oke. Berarti dua pasang ini selisihnya harusnya 4. Coba 9 10 bertambah 1, yang depannya bertambah 1, ini 11. Berarti ini harusnya 12 8 ya. Atau yang ini nih, bertambah 1 5 6 7 8. Sama aja kan? Jadi banyak cara untuk ngerjain soal seperti ini ya. 98 3 49 9 24 setengah 27 berapa lagi dan berapa lagi ya. Pilihannya 14 50, 12 per 4 81, 12 56, D 10 per 4 84, E 10 90. Oke. Coba kalau kita lihat ya, ini harusnya loncat-loncat nih dari 98 ke 49 terus 24 setengah ya. Ini selalu dibagi 2 ya. Ini dibagi 2, ini dibagi
2 ya. Jadi 24 kalau dibagi 2 kan 12 seperempat, setengah bagi 2 seperempat ya. Jadi ada yang 12 per 4. Nah ini nih. Nah kebetulan yang 12 per 4 cuma yang ini. Tapi misalnya kalau ada lebih dari 1 berarti kita cari yang belakangnya ya. Kalau kita cari yang belakangnya, 3 ke 9 kan dikali 3 nih, 9 ke 7 dikali 3 berarti 27 dikali 3 81. Pas kan ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. 03369 titik-titik. Berapa lagi ya? Pilihannya A3, B6, C9, D12, E15. Coba ya kita lihat. 0 ke 3 ini kan kita tambah 3 ya. 3 ke 3 ditambah 0, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 9 ditambah 3. Berarti nggak beraturan ya. Coba kita coret ya. Kita hapus maksudnya ya. Nah, coba kalau kita loncat ya, 0 ke 3 ini kan ditambah 3 ya. 3 ke 9 ditambah 3 ya. Terus ini harusnya loncat, tapi yang ditanyakan bukan loncatannya ya. Terus ini 3 ke 6 kan ditambah 3, terus ke sini kita tambahin 3 jadi 9 ya. Ada 9. Tapi ini nggak bisa kita simpulkan. Kalau yang bawah loncat ke sini 12 oke, masuk ya. Kenapa? Ini memenuhi polanya udah 2, berarti ketiganya harusnya ngikutin bisa. Tapi yang atas ini kan baru sekali ditambahin 3, nggak bisa kita simpulkan pasti ditambah 3 lagi, nggak bisa ya. Oke, berarti ada yang lain ya. Kita hapus dulu ya. Gini, 0 ditambah 3 jadi 3 ya. Terus 3 ini ditambah 3 ini jadi 6 ya. Terus 3 tambah 6 jadi 9. Berarti lanjutannya 6 tambah 9 ya, 15. Nah ada nih 15 ya. Ini yang polanya yang benar ya. Oke, jadi suatu bilangan itu penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya ya, 2 angka sebelumnya ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang E ya. Oke. Teman saya menolak membantu saya, padahal saya sering membantunya mengerjakan pekerjaan kantor. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? A. Terus memintanya untuk membantu saya. B. Mengingatkannya bahwa saya sering membantunya. C. Sedih dan menjauhi teman tersebut. D. Marah dan membentaknya. Ini jelas-jelas nggak boleh ya. E. Menerimanya dengan lapang dada dan berusaha mengerjakan tugas tersebut meskipun sendiri. Nah, di sini yang ditekankan adalah nilai moral ya. Nilai moral. Jadi orang yang kita bantu dan dia nggak mau bantu berarti biarkan aja gitu ya. Nggak perlu kita marah, nggak perlu kita menjauhinya gitu ya. Ya kita harusnya berlapang dada, legowo ya. Jadi poin yang paling bagusnya di sini adalah menerimanya dengan lapang dada dan berusaha mengerjakan tugas tersebut meskipun sendiri. Karena memang ini tugas kita ya. Jadi ini harusnya 5. Nah, kalau yang lainnya ini sebenarnya mirip-mirip ya. Terus memintanya untuk membantu saya, mengingatkannya bahwa saya sering membantunya. Ini lebih baik dibandingkan yang ini, seolah-olah kita nggak ikhlas dan mengungkit kebaikan kita. Ini harusnya 4 ya. Ini 3 ya. Nah, antara ini 1, 2 atau 2, 1 ya kita nggak perlu terlalu pusingin yang poinnya paling kecil ya. Jadi kita fokusnya itu yang kira-kira mana yang poinnya paling tinggi gitu ya. Jadi yang poinnya 5 adalah yang E ya. Oke.